Hikayatul ukhra. Hikayat yang lain, ini ceritanya tentang orang yang meninggalkan sholat saja. An ba'di salaf annahu ata ukhtan lahu matat fasaqata kisa minhu fihi malun fi qabriha. Dari sebagian ulama-ulama salaf ada cerita begini, bahwasanya ada seseorang yang menghantarkan saudara perempuannya yang meninggal, nguburin, ya, ngantar ke kuburan, nguburin. Saat lagi proses nguburin itu dia turun ke dalam kuburnya, fasaqata kisa minhu. Tahu-tahu dompetnya jatuh ke dalam kuburan. Ini pernah saya ceritakan nih, tapi ini pas ceritanya seperti itu. Dompetnya jatuh di dalam kubur itu. Fihi malun, di dalamnya ada uang banyak. Falam yus'ir, dia nggak berasa. Falam yus'ir bihi ahadun, yang orang lain juga nggak ada yang tahu. Dia yang nggak berasa, orang lain nggak ada yang tahu. Hatta sarafa an qabriha, sampai selesai penguburan dan pergi. Summa zakarahu, begitu sampai di rumah dia ingat, ya dompet saya nggak ada. Faraja'a ila qabriha, maka dia kembali ke kuburan itu. Fanasyabahu, dia bongkar kuburan itu. Ba'daman sarafan nas, setelah orang-orang pada pergi. Dia sendirian, dia bongkar itu. Orang udah sepi. Fawajadal qabra yashta'ilu 'alaiha naran. Tahu-tahu di dalam kuburan yang baru aja beberapa langkah ditinggal itu, baru aja selesai dikuburin itu langsung menyemburkan api menyala-nyala dari kuburan itu. Faraddat turabu 'alaihi, buru-buru dia tutup lagi. Kaget dia. Baru beberapa menit ditinggal, ada api yang nyembur di situ. Ya, buru-buru ditutup lagi. Dia pulang, ya, ketakutan. Faradat turab 'alaiha wa raja'a ila muhi. Dia pulang, dia temuin ibunya. Bagian nangis hazinan, benar-benar dia nangis di depan ibunya. Karena dia melihat langsung ada api di kuburan adiknya. Nyembur dari dalam kuburan. Baru digali sedikit udah nyembur api. Faqala, dia tanya sama uminya, ya umma akhbirni an ukhti wa ma kanat ta'malu. Bu, sebenarnya apa sih dosa adik saya? Apa yang dia kerjain? Ibunya kaget. Kok nanya begitu? Qalat, ibunya bertanya, wa ma su'luka anha, kamu nanya apa sih? Nggak ngerti ceritanya ibunya. Dia tahu-tahu langsung nanya, adik saya punya dosa apa? Sehingga ibunya balik bertanya. Kemudian dia menjawab, qala ya ummi ra'aitu qabraha yus'ilu 'alaiha naran. Aku melihat dari kuburnya itu menyembur api yang menyala-nyala. Dari kubur adikku itu. Qala, kemudian dia berkata, fabakat, dia nangis, ibunya itu nangis, wa qala, dan ibunya berkata, ya waladi, kanat ukhtuka tatahawanu bis shalah. Adikmu itu dulu sering ninggalin sholat. Kuburnya belum lagi sampai 1 jam ditinggal, begitu digali udah nyembur api. Ya, sebab meninggalkan, meremehkan sholat tadi. Itu ini yang tadi itu dosa sholat kedua, dosa ninggalin karena meremehkan. Waktu akhiruha, dia sering mengakhir-akhirkan sholat an waktiha, dari waktunya. Ya, sholat mah sholat tapi di ujung mulu. Fahada halun man yu'akhir sholat. Inilah keadaan orang yang suka mengakhirkan waktu sholatnya. Ya. Fakaifa halaman la yusalli. Bagaimana keadaan orang yang enggak sholat, yang ninggalin, yang mengakhirkan waktunya aja udah begini. Ya, dia bukan nggak ngerjain, dia kerjain. Tapi ketinggalan mulu, udah di ujung mulu. Ya kan, udah mau habis baru sholat. Ini dosanya itu udah membuat kuburannya langsung nyembur api. Bagaimana yang kagak sholat? Fala nas'alullah ta'ala, kita mohon kepada Allah ta'ala ayyu'inana alal muhafazah 'alaiha. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk selalu menjaga sholat fi awqatiha, di dalam waktu-waktunya. Innahu jawadun karim, sesungguhnya Allah Maha Pemurah dan Maha Penyayang, Maha Pemurah kepada kita semua. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pengingat buat kita. Ya, hidup itu memang harus nurut sama Tuhan. Kitanya begitu. Karena kita ini hidup bukan maunya kita, ya kan? Semuanya diatur, ditentukan. Orang sholat itu menunjukkan bahwa kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita, sehingga kita mau sujud. Nah, kalau kita kagak kerjain, kita nggak mau sholat, itu artinya apa? Sama dengan kita nggak mau mengakui Allah Tuhan kita. Ya, meremehkan Allah. Perintah raja dicuekin. Nah, kan sama aja kita tidak mau mengakui dia sebagai raja kita.